Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang formula dan fungsi pada Microsoft Excel beserta contoh penggunaannya. Nah, tapi sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Aulianto, biasa dipanggil Fikri. Saya lahir di Jakarta 20 Juli 1999. Umur saya 20 tahun dan saat ini kegiatan saya adalah menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Nah, cukup ya perkenalannya. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, formula dan fungsi pada Microsoft Excel. Apa sih yang dimaksud dengan formula dan fungsi pada Microsoft Excel? Formula merupakan bentuk persamaan yang menghitung nilai dalam worksheet. Sebuah formula diawali dengan tanda persamaan dan dapat terdiri dari sebuah fungsi, referensi, operator, atau konstanta. Contohnya adalah seperti ini. Sama dengan ABS dalam kurung 125 kali A5 pangkat 3. Nah, ABS dalam kurung 125 kali A5 pangkat 3 merupakan sebuah formula. Lalu, ABS dalam kurung merupakan sebuah fungsi, 125 merupakan sebuah bilangan, tanda kali dan tanda pangkat merupakan operator, dan A5 merupakan referensi. Lalu, selanjutnya, fungsi. Fungsi merupakan suatu bentuk formula yang dapat mengubah suatu nilai menjadi nilai lainnya melalui operasi di dalam formula tersebut. Umumnya, penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen, baik berupa angka, label, rumus, dan alamat sel atau range. Argumen ini harus ditulis dengan diapit tanda kurung. Contohnya, menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel D1 sampai D10. Rumus yang dituliskan adalah sama dengan D1 plus D2 plus D3 sampai dengan plus D10. Nah, tapi kan ini terlalu panjang ya. Jadi, akan lebih mudah jika menggunakan fungsi sum dengan menuliskan sama dengan sum dalam kurung D1.2 D10. Nah, fungsi ini berarti kita menjumlahkan sel D1 sampai sel D10. Jadi, penulisan rumus ini bisa dipersingkat dengan menggunakan fungsi ini. Nah, saat ini kita sudah mengetahui tentang operator dan fungsi. Sekarang kita akan langsung mempraktekannya pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan tabel yang berisi data daftar nilai mata pelajaran dari 5 orang yang berbeda. Lalu, dari nilai-nilai tersebut, kita akan mencari jumlah nilai, rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan grade dari nilai-nilai tersebut menggunakan fungsi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di Microsoft Excel ada banyak sekali fungsi yang dapat digunakan, tetapi kali ini kita hanya akan menggunakan 5 fungsi saja, yaitu sum, average, max, min, dan if, di mana fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi-fungsi umum yang paling sering digunakan pada Microsoft Excel. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu jumlah nilai. Untuk mencari jumlah nilai, kita cukup ketik sama dengan sum kurung buka, lalu blok semua nilai yang ingin kita jumlahkan. Setelah kita blok, akan muncul range dari sel-sel yang sudah kita blok. Lalu, kurung tutup dan enter. Maka akan muncul jumlah nilai yang kita cari. Jika kurang yakin, kalian bisa cek pada kalkulator masing-masing. Apakah nilai yang dihasilkan pada Excel sama dengan nilai yang ada di kalkulator. Lalu, untuk 4 orang yang tersisa, apakah kita harus mengetik ulang satu persatu rumus yang tadi? Tentu saja tidak. Ada cara yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mencari jumlah nilai dari 4 orang yang tersisa ini, yaitu dengan cara mengklik jumlah nilai yang sudah ada, lalu kita tarik ke bawah, dan nilai-nilai tersebut akan otomatis muncul. Lalu yang kedua, kita akan mencari rata-rata nilai. Untuk mencari rata-rata nilai, kita
harus mengetikkan sama dengan lalu average atau average kurung buka sama seperti tadi, blok nilai yang akan kita cari rata-ratanya, lalu kurung tutup dan enter. Maka akan keluar rata-rata nilai dari nilai yang tadi kita blok. Jadi untuk orang yang pertama, rata-rata nilainya adalah 77,5. Lalu untuk orang yang lainnya, sama seperti tadi, kita cukup klik, lalu tarik ke bawah, dan akan muncul rata-rata nilainya. Lalu yang ketiga, kita akan mencari nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi, kita harus mengetikkan sama dengan max, kurung buka, blok nilai yang kita akan cari nilai tertingginya, lalu kurung tutup, dan enter. Maka akan muncul nilai tertingginya. Bisa kita cek nilai tertingginya, benar ya, 90. Lalu, untuk mencari yang lainnya, kita tarik ke bawah, dan maka akan muncul nilai tertingginya. Mari kita cek satu persatu. Untuk orang yang kedua, nilai tertinggi 80 benar. Orang yang ketiga, nilai tertinggi 90 benar. Yang keempat, nilai tertinggi 90 benar. Dan yang terakhir, nilai tertinggi 85. Oke, berarti semua benar. Semua adalah nilai tertinggi dari masing-masing orang. Lalu selanjutnya, kita akan mencari nilai terendah. Untuk nilai terendah, kita harus mengetikkan sama dengan min, kurung tutup, kurung buka, lalu blok nilainya yang akan kita cari nilai terendahnya, kurung tutup, dan enter. Maka akan keluar nilai terendahnya. Mari kita cek apakah benar nilai terendahnya 65. Ya, ternyata benar nilai terendahnya 65. Sama seperti tadi, untuk mencari yang lainnya, kita cukup klik dan tarik ke bawah. Maka akan muncul nilai terendahnya. Kita cek lagi apakah nilai terendahnya sama. Orang kedua 60 benar, orang ketiga 75 benar, orang keempat 75, dan orang terakhir 60. Iya, benar. Dan yang terakhir, kita akan mencari grade-nya. Berbeda seperti yang lain, grade ini tidak akan berisi dengan angka, tetapi akan berisi dengan huruf. Untuk hurufnya, kita dari A sampai D saja, dan grade ini akan diambil dari nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini akan dikonversi ke bentuk huruf. Jadi nilai rata-rata ini adalah kata kunci. Nah, untuk mencari grade, kita akan memakai if. Jika kita memakai if, berarti akan ada suatu kondisi di situ. Nah, kondisinya adalah jika nilai kurang dari 70 akan mendapatkan grade D. Jika nilai kurang dari 80 akan mendapatkan grade C. Jika nilai kurang dari 90 akan mendapatkan nilai B, dan sisanya akan mendapatkan nilai A. Nah, untuk cara menulisnya, kita ketik sama dengan lalu if jika, lalu kurung buka. Karena ini cukup panjang, kita akan menulisnya di sini saja. Kita akan menulis, tadi kata kuncinya kan rata-rata ya, jadi kita harus mengklik rata-rata. Nah, setelah sudah diklik atau di blok satu nilai ini, kita ketikkan kurang dari 70, petik D. Untuk penggunaan koma ini tergantung dari versi Microsoft Excel-nya. Untuk Microsoft Excel 2007, kalau tidak salah, memakai titik koma, sedangkan untuk Microsoft yang saya gunakan, yaitu Microsoft 365, menggunakan koma. Lalu, lanjutkan lagi. Kita tutup koma, lalu masukkan kondisi baru, if lagi. If kurung buka, kita klik lagi nilai rata-ratanya, lalu kurang dari 80,
petik 2 C, koma, kita masukkan kondisi baru lagi, kurung buka, lalu kita klik lagi rata-ratanya, kurang dari 90, koma, petik 2 B, koma, petik 2 A. Lalu kita kurung tutup 3 kali. Karena tadi kita memasukkan if 3 kali ya. Ini 1, 2, 3. Nah, bagaimana sih cara membaca ini? Yang seperti tadi saya sudah bilang, ini nilai rata-rata akan dikonversi dalam bentuk huruf. Nah, jadi kondisinya adalah jika nilai kurang dari 70, maka akan mendapatkan grade D. Lalu, jika nilai kurang dari 80, akan mendapatkan grade C. Dan jika nilai kurang dari 90, maka akan mendapatkan nilai B. Dan sisanya akan mendapatkan A. Nah, coba kita enter. Nah, untuk orang pertama mendapatkan nilai C. Tadi kan untuk nilai kurang dari 80 mendapatkan nilai C, dan ini rata-ratanya 77,5. Jadi benar ya, mendapatkan nilai C. Untuk seterusnya, seperti cara yang tadi, kita tarik ke bawah, lalu akan langsung muncul. Nah, ternyata tidak ada yang mendapatkan grade A ya. Untuk orang kedua, 70 benar, C. Orang yang ketiga, kurang dari 90, maka akan mendapatkan B, betul. Orang yang ketiga sama, persis, B. Lalu orang yang ketiga, kurang dari 80 akan mendapatkan grade C. Ya, benar. Maka, kondisi if ini benar semua, grade-nya, semua masing-masing anak sudah mendapatkan. Dan berarti semua sudah terisi, dan semua sudah terjawab ya. Nah, tapi karena tidak ada yang mendapatkan grade A ataupun grade D, padahal tadi kita membuat kondisinya ada yang D, ada yang A ya. Jadi hanya untuk sekedar mengecek, kita akan merubah nilai dari dua orang. Yang satu akan dirubah menjadi grade A, dan yang satu akan dirubah menjadi grade D. Nah, untuk yang grade A saya akan rubah orang yang nomor 3. Tadi kurang dari 90 akan mendapatkan grade B. Berarti di atas 90 atau minimal 90 akan mendapatkan grade A. Jadi saya akan merubah semuanya menjadi 90 saja. 90. Dan rata-ratanya berubah menjadi 90, dan grade-nya pun berubah menjadi A. Berarti benar ya. Lalu orang yang kedua saya ambil dari orang kelima saja. Saya akan merubah menjadi grade D. Tadi grade D kurang dari 70. Jadi saya akan rubah menjadi 60 semua saja. Ini 60, ini sudah 60. Ini 60. Dan ini 60. Rata-ratanya akan berubah menjadi 60, dan grade-nya benar berubah menjadi D. Jadi kondisinya dari grade A sampai grade D benar semua ya. Dan semua sudah terjawab, berarti kita sudah selesai. Karena semua sudah terjawab, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.